Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila ma'rifati wal ilmi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namutu wa ilaika nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillah, na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Berapa tahun kan? Itu kan ada 2 tahun, 3 tahun sebelum corona 2008 boleh. Ini pasca corona. Kini coronanya sedang lalu mungkin. Jadi kita hati-hati saja, jangan sombong nak pulau, ada corona dulu. Aja nak cek lah semua itu. Ya. Kok ada beko pak? Tak nampak doa. Tidak semua satu yang tidak kita lihat tidak ada. Ya. Banyak hal yang kita tidak tahu itu ada. Cuma bagaimana adanya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Maulid itu bukanlah sumber dari orang Syiah, bukan lagi dari kelompok kebatinan, apalagi dari kelompok liberal. Kata Maulid ada dalam Sahih At-Tirmizi yang belakangan disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi di akhir-akhir kitab beliau menulis tentang manaqib Rasulullah, manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada bab mauliduhu, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata maulid bukanlah kata yang dibuat-buat oleh orang belakangan, tapi itu kata yang sudah muncul di abad ketiga oleh ulama ahli hadis. Namanya Imam Abu Isa At-Tirmizi, murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim. Jadi Imam Tirmizi itu wafatnya sekitar tahun 279. Tahun berapa? Ada ungkapan yang disebut khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun. Kurun itu 1 abad. Sebaik-baik abad itu abadku. Berarti 100 tahun. Summal ladzina yalunahum, lalu abad setelahku. Summal ladzina yalunahum, lalu abad yang ketiga. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari, nulis kitab Al-Jami' As-Sahih atau disebut Sahih Tirmizi, belakangan dikenal Sunan Tirmizi. Beliau menulis judulnya, judul babnya Mauliduhu, yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata maulid bukanlah kata yang menumbuh dari kelompok Syiah seperti yang dituduhkan beberapa orang yang mencoba untuk membalik-balikkan sejarah. Kalau mengerti sejarah, jelas lafaznya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul dilahirkan di tahun Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Ibnu Asyam mengatakan, aku melihat gajah ketika gajah itu masuk ke kota Makkah, tapi mereka dihancurkan tiba-tiba oleh burung ababil yang melemparkan sijil. Itu Ibnu Asyam, masih kecil. Maka Ibnu Asyam ketika ditanya, engkau lebih tua atau Nabi Muhammad? Dia mengatakan, Nabi Muhammad lebih tua, tapi aku lebih dulu lahir. Yo, kalau tua Nabi Muhammad. Kalau gaib, awak lebih gaib. Tua juga gaib balai. Itu sahabat Nabi, sebab mengerti makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau betul di tahun gajah,
Maka perdebatan semua ahli riwayat itu bisa dipangkas. Sebab hari lahirnya Nabi itu disepakati hari Senin, tapi tahun dan bulannya diperdebatkan. Kalau tahun gajah berarti sudah pasti tahunnya. Ya. Sudah pasti tahunnya, sudah jelas bulannya. Diperkirakan bulan itu bulan April ya. Kalau di awal ibunya dalam Hijriah Rabiul Awal tanggal 12 ya. Cuma kalau riwayat ada sekitar 7 riwayat mengenai lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat Ibnu Asyam yang riwayatnya sahih, maka kita dapat pastikan Nabi Muhammad betul-betul lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini tidak pernah meminta menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah doa nggak dulu? Pernah doa dulu Pak? Tapi Allah pilihkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku nabi umat Muhammad, nabi umat akhir zaman. Jadi beliau bermaksud jadikan Musa itu Muhammad. Tapi karena Allah tolak, karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Tahu reinkarnasi? Terlahir kembali itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam ajaran Allah SWT namanya reinkarnasi. Lalu apa kata Allah? Hai Musa, Nabi akhir zaman itu sudah aku pilih. Artinya engkau belum ada, aku sudah pilih. Disitulah ciut Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Disitulah Nabi Musa tahu beban berat umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa pulang dari Tur Sina, bersuluk 40 hari 40 malam, seharusnya 30 hari. Kata Jibril, wahai Musa, jangan gosok gigimu. Tapi Nabi Musa lupa karena mulutnya bau. 30 hari tidak gosok gigi, bau alit itu ya. Nabi Musa kan manusia, pasti ada bau. Beliau merasa bau. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok giginya di hari ke-30. Padahal hari itu penghabisan. Beliau dipanggil beriktikaf di Gua Tur Sina. Akhirnya Jibril mengatakan, Allah berkalam, hai Musa, genapkan 10 hari lagi. Jadi di zaman dulu salah adab cie tambah suluk 10 hari. Akhirnya kira mudah. Ya. Suluk nang kini jo orang kabur nah. Cie adab kena 10 hari. Tidak ada orang belajar tarikat kali oleh. Akhirnya digenapkan jadi 40 hari. Di masa 10 hari terakhir itulah masa genting. Umat Nabi Musa, Bani Israel berubah sembahannya. Tadinya menyembah Allah, kemudian menyembah Al-Ijl, anak sapi, yang disihir oleh Samiri. Samiri itu dulu waktu kecilnya bernama Musa. Musa itu artinya son of water, Ibnul Ma, anak air, anak sungai, anak anyuk. Nah, beri tuas seorang orang nak. Kalau agak kemukus sih anyui. Dijajahnya ada orang agam kan. Orang agam kau pak. Tapi nyata sangkui di kampar. Jajah lu udah kampar lah. Lah berubah lah seorang berkumbuh helah. Anak anyuk. Nah itu terjemahan. Cuma kadang-kadang kami lepayah loh pak. Sok payah. Untung lebih sobok Pak Letkol, Pak Letkol. Di bayahnya bakso Minang Toto tuh, bakso mudik kadang-kadang pakai. Ya, terhibur loh mendengarnya cek.
Rasa-rasa semua orang gaib. Nak orang gaib orang tua, orang siswa. Iya nak. Betul-betul itu nyong ngecek. Nyong ngecek di mana? Ngecek di Depok. Nabi Musa nama kecilnya sama dengan Samiri. Samiri itu gelar. Samiri gelar karena tinggal dari negeri Samara. Negeri Samara banjir. Allah utus Jibril, itu ada anak aneh, kamu selamatkan. Itu anak dari kecil tidak bisa melihat, matanya mana itu apa sawahnya lengket, itu enggak lengket, mirip-mirip orang ketara tapi anak ketek. Diselamatkan oleh Jibril, dibawa ke suatu tempat, lalu diajarkan harapannya dia menjadi soleh. Tapi tambah sakti, ditinggal oleh Jibril, dia kemudian menjadi khianat. Dasar khianat. Samiri pun berkhianat kepada Nabi Musa. Itu umat Bani Israel yang tadi menyembah Allah, kemudian dia palsukan. Apa kata dia? Allah sedang masuk ke dalam tubuh al-ijl, berhala namanya, sapi bukan sapi betina, anak sapi. Ketika Nabi Musa selesai dapat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir, beliau pulang. Tapi apa yang terjadi? Beliau melihat ada orang menyembah suatu tempat di atas sana, namanya anak sapi. Itu patung dibuat seakan-akan berbicara oleh Samiri, karena Samiri diberikan ilmu asma, ilmu nama oleh Sayyidina Jibril. Maka dia bisa merekayasa mata manusia. Jadi kalau mencari sakti, guru dan sakti, pasti nanti orang tuh menjadi pengikut Dajjal. Sebab Dajjal kau sakti, Dajjal kau gelar yang paling besar untuk Samiri. Nah, mencari guru dan sakti, ya nak, selamat Anda menjadi panglima Dajjal. Ya. Setelah itu, Sayyidina Nabi SAW, maksudnya Sayyidina Musa, melihat umat yang menyembah al-ajl, dia hancurkan sapi betina itu, tapi tidak hancur, cuma jatuh. Kemudian dipanggillah yang bertanggung jawab, yaitu Sayyidina Harun. Sayyidina Harun disidang di tempat oleh Sayyidina Musa. Harun itu jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Nggak ada jenggot orang itu dan sebagainya. Kalah jenggot Pak. Tapi jenggot Pak lah panjang tuh Pak. Nah itu sampai ke pusar, ditarik oleh Sayyidina Musa. Apa-apaan ini wahai Harun? Gitu. Padahal Nabi Harun itu orang yang fasih berbicara, hebat berkhutbah, bagus dalam beretorika. Kiranya dakwah itu tidak penting bisa ngomong bagus, tidak penting berbahasa yang sangat intonasi yang bagus, tidak penting. Dakwah itu bil qalb, dakwah itu dengan kalbu. Itu pelajaran untuk dai. Tidak usah diolah-olah wa naswaru. Marilah kita bersama-sama. Tak perlu itu benar. Ya. Berubahlah bahasa hari-hariannya juga bahasa coba ketubah. Ya rancak bunyinya untuk lomba khutbah. Kalau untuk khutbah hari-hari tidak usah pakai bahasa. Suaranya biasa saja. Sebab bahasa yang dari kolbu jatuh ke dalam kolbu. Tapi kalau poles-polesnya sampai ke telinga hilang. Sayyidina Musa kemudian marah ke Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Wahai Musa, aku pun tidak sanggup untuk melawan provokatornya.
Siapa namanya? Samiri. Selevel Nabi Harun kalah. Nabi kalah, bisa bayangkan kekuatan si Dajjal. Ya. Kemudian Nabi Musa dapat perintah dari Allah, siapa yang ikut menyembah berhala al-ijl, anak sapi, tobatnya dengan bunuh diri. Tuh, kan dia boleh jadi umat Nabi Musa. Jadi jangan dibangga-bangga lo Bani Israel itu ya. Bani Israel itu paling sengsara, soalnya paling banyak tingkah, banyak akal untuk orang wastek, banyak nakal. Setelah kemudian dikalamkan itu, mereka pun membunuh dirinya. Lalu Nabi Musa datang kepada Samiri. Harun dibentak, jenggotnya ditarik. Umat Nabi Musa disuruh tobat bunuh diri, sedangkan Samiri cuma disapa, ma khatbuka ya Samiri. Lay adil tidak? Secara kalam tidak. Tapi Nabi Musa bukan enggak lagi adil. Justru itulah keadilan Nabi Musa. Itulah keseimbangan ilmu Nabi Musa. Nabi Musa tahu yang di hadapannya bukan musuhnya, tapi musuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbuka ya Samiri? Ada apa dengan engkau hai Samiri? Karena namanya Musa. Mus, kira-kira gitu. Kamu kenapa? Ya. Kan tadi ikut saya. Ya. Jadi mereka tadinya berkawan. Kiranya Samiri kok pintar menyamar menjadi orang penting di sekitar orang penting. Hati-hati. Ya. Menyamar jadi orang penting di sekitar orang penting. Karenanya merasa penting, hampir setara dengan Harun dalam pengaruh, maka Nabi Harun ditinggal. Nah, itu yang tidak diceritakan orang. Ya. Sebab Samiri bisa bercerita tentang apa yang di dalam rumah, apa yang dalam karui, manga orang bisa. Ini udah dapat bocoran dulu, itu dihafal-hafalnya. Jadi Samiri itu dulu diizinkan oleh Allah berkat Jibril untuk jalan-jalan melihat Lauh Mahfuz. Maka itu tertulis, nanti engkau terbunuh hai Samiri oleh orang bernama Isa. Makanya diburu-burunya Nabi Isa nanti. Nabi Musa tidak ada takdir di situ. Samiri dibunuh Nabi Musa. Nabi Musa faham. Makanya Nabi Musa tidak marah-marah dengan keras kepada Samiri. Sebab Nabi Musa tahu itu bukan musuhnya. Musuhnya lebih sakti daripada dirinya. Nabi Musa tahu tugasnya bukan untuk melawan Samiri. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, betapa beratnya jadi umat Muhammad. Kalau begitu, jadikan aku, muliakan aku ya Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Itu kembali ke hadis yang di depan tadi. Itulah hakikat belajar maulid, belajar pentingnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba kira-kira lebih bangga jadi umat Nabi Muhammad. Hah? Kalau banggakan diri atau banggakan Nabi? Kalau bangga kepada Nabi, lebih bersalawat kepada Nabi. Barakali. Tak tetong. Yo nah. Para ulama dia tongnya. Situ ulama enggak? Ulama menghitung salawatnya. Kenapa kita tidak menghitung? Kecuali salawat kita ala setiap nanya Allah kateh kemudian Allah keluar ke bawah. Tak bahan tak menghitung lagi. Setiap memandang dan terpandang nur Nabi Muhammad. Kalau itu kaji, ya tak bahan tak menghitung lagi. Ya. Kalau tak perlu juga berhitung. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, Allah sampaikan salam kepadanya 10 kali. Berarti Nabi mengajarkan berhitung. Kalau kamu sekali dapat 10, jika 10 kamu dapat 100, jika 100 kamu dapat 1000. Nabi menawarkan kepada sahabat. Hadis Imam Muslim. Wahai sahabatku,
adakah di antara kamu yang dapat beramal sehari semalam 100.000 kebaikan? Ya, 1.000 kebaikan, alfa hasanah. Apa kata sahabat, wahai Rasulullah, jam cuma 24 jam, kebaikan 1.000, kapan kami akan berbuat? Apa jawaban Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan cara yang mudah? Nah, jadi ilmu Nabi itu ilmu jalan tol. Seharusnya muter-muter, tidak aku di jalan pintas. Apa kata Nabi? Qulu subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 marrah. Bacalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim pagi sore 100 kali. Ya, itu salah satu buhul langit dan bumi. Orang kalau mengamalkan itu diberkahi rezekinya. Jadi bakok kita tidak diberkahi rezeki, pagi sore tidak berzikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim berapa kali? Jadi 3 terus kita cuma sudah sembahyang minimal 30, tapi pagi sore barangkali 100 kali. Itu kalam dari Nabi, hadis Muslim, alfa hasanah, 1.000 keberkahan kebaikan. Coba apa? Tidak sampai setahun Allah berkahi harta kita, Allah berkahi anak kita, Allah berkahi pasangan kita. Coba ya. Jadi bakal rumah kita tidak diberkahi sebab tidak ada tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali. Lain nama mama kan? Insyaallah. Bisura wa insyaallah kurang kena. Tapi kalau nak hadir kini insyaallah pastinya. Amin ya rabbal alamin. Mulai sesudah pengajian kau pulang ke rumah, baca di rumah subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali. Mulai dari rumah, isu-isu boleh sedang di hati auto, di hati Honda, sedang bekerja boleh. Tapi Allah itu kan suka dipuji, berdiri, duduk dan berbaring, dan paling afdal duduk menghadap kiblat. Sebab kiblat itu adalah sayyidul majalis. Jadi penghulunya majlis adalah majlis yang menghadap kepada kiblat. Buya, wak kini mirang-mirang mesti kiblatul ilmi al-alim. Kiblatnya ilmu orang alim. Kiblatnya badan ketika sembahyang kan. Nah, jadi ketika ada guru awak menghadap kayaknya. So inyolah Ka'bahnya. Kalau di Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Bahauddin Naqsyabandi, guru itu disebut Ka'batullah. Ya, jadi waktu kami datang, orang bertanya, ente Ka'batullah? Itu gelawan ya. Engkau Ka'batullah? Enggak, wah orang biasa. Apa gerah itu? Di tempat yang lain disemarkan ditanya, anta babullah? Engkau pintu menuju Allah? Begitu orang menghormati gurunya di Uzbek. Dia awak guru kula bejaza lah diangkat dia gurunya becemeh yo. Dia orang awak bilang cemeh 11-12 dengan Bani Israel. Ya. Kok ada kemiripan kok Pak? Entah cocok lagi, entah cocok. Orang-orang Yahudi itu ke ibu matrilineal. Dan matrilineal paling besar sedunia adalah Minangkabau. Bukan Sumatera Barat, kan Minangkabau itu macam-macam. Bahkan sampai ke sebagian wilayah di luar provinsi Sumatera Barat. Jadi Minangkabau itu tidak punya awak begitu. Minangkabau itu punya suku besar. Bisa jadi orang Ocu mengatakan kamilah Minangkabau, ya. Bisa jadi separuh Jambi, separuh Kerinci, separuh Bengkulu, bisa jadi. Wallahu a'lam. Itu suku besar, bukan milik Sumatera Barat. Sumatera Barat itu buatan Soeharto. Ya. Paling besar, tapi uniknya beragama Islam. Kok bisa Islam mengajarkan patriarki lewat bin kepada ayah, tapi kok di Minangkabau lewat ibu. Itulah sebabnya di negara Iwak susah menghormati habaib. Ya payah tidak? Itu maka negeri itu agak keren-keren spiritual. Habib ada tapi tidak dihargai. Ya. Banyak keturunan Habib itu banyak di Batu Sangka, di kampung gitu ada, di Pariaman, di Buki itu ada. Cuma
hilang dalam nasab ibu. Ya. Kalau habaib itu zuriat Nabi, itu Nabi kan ke ayah, benar? Walaupun ujungnya nanti Sayyidah Fatimah. Kembali kepada yang tadi. Nabi Musa tahu hebatnya dan beratnya jadi umat Muhammad. Semua maksiat ada di umat Muhammad. Semua bala bencana ada di umat Muhammad. Tapi semua ilmu, semua kesaktian ada pada umat Nabi Muhammad. Jadi itu ujiannya paling berat. Baru corona 2 tahun lah banyak orang terseok-seok. Ya. Lah banyak perusahaan tiarap. Tapi orang Indonesia kan orang santai. Kecil orang di seborang santuy. Lihat dari suku santuy nah. Ya. Corona tidak corona. Santuy. Apa sebab orang-orang Indonesia suka berbelanja kepada sesama? Coba lihat di kampung itu, lihat do namanya Alfamart, lihat do Indomaret, anonya Unimatnya aja Udamat. Ayo, ale Mama Mat, bisu buatlah Mursyid Mat cek. Nah itu negeri itu, so itu kapitalis berarti. Tapi balik anak awak mintanya ke situ. Di pelosok-pelosok negeri Jawa, bahkan di luar Sumatera Barat itu sudah banyak Alfamart, Indomaret. Akhirnya apa yang terjadi? Lopau, ini namanya lopau sunat. Lapau lah sudah. Lopau pajak kecuali. Tetap rami, ya tak? Apalagi pengkomodo itu nak kalian ya. Kalau ada Alfamart, Indomaret mati itu. Tinggal tunggu waktunya. Sebab kekuatan ekonomi itu sudah mulai hancur di Jawa. Apa sebab tadi? Kapitalis itu. Nyawa putar tapi tidak nyusun. Dan yang paling lucu 50 meter kadang siko Indomaret situ Alfamart. Kok bisa tapi izin tuh heran. Ya. Tapi itulah bersaing gitu. Jadi yang tidak ada di zaman dulu, ada zaman kini. Jadi itu bukan salah siapa, bukan salah Amerika, bukan salah Cina, tapi itu adalah takdir. Salah kita bakal jadi umat Nabi Muhammad. Tapi dek kawan bahubungkan ke politik, dah ada urusan sama politik. Itu sudah takdir akhir zaman. Jadi bagi kawan-kawan yang masih belum move on dari penyakit politik, coba berpikirnya jangan skala kecil, ini skala global, dunia. Tidak ada urusan sama Prabowo Jokowi lagi, ya. Tidak ada urusan itu lagi. Kini urusannya sudah besar. Sadar lah, ya. Jadi urusannya Prabowo Jokowi juga. Tidak ada urusan sama mereka. Corona itu tidak ada urusan sama mereka. Sinovac, apa lagi? Pfizer, Astra, tidak ada urusan. Mereka itu justru dipaksa. Seandainya bukan Presiden Jokowi yang naik, Prabowo sama tidak bisa. Selevel Joe Biden di Amerika tak berdaya. Sebelum Joe Biden siapa? Donald Trump. Oh itu jamaah di Jakarta tuh kurang awal tuh. Namu Donald. Awak lagi namu Donald Trump Al-Fadani. Donald Trump kurang awak. Ya, kurang agam. Seharusnya dia kira al-agami. Jadi kalau kita sudah paham persoalan akhir zaman, awak tidak debat-debat politik ecek-ecek lain. Politik besar. Konspirasinya konspirasi global. Ya. Yang bermain di situ adalah Ad-Dajjal yang dapat gola mirip dengan Nabi Isa. Al-Masih Isa, kalau kau Al-Masih Dajjal. Nah, ada yang bisa melawan. Hanya satu yang tidak bisa melawan, yang bisa melawan. Semuanya lewat, hatta para nabi kalah. Masih ingat
ada nabi yang masuk ke dalam pohon lalu dibunuh? Itu yang bunuh Dajjal. Kan gak disebutkan siapa yang bunuh. Itu nabi siapa namanya? Nabi Zakaria atau Yahya? Nabi Zakaria. Apa sebab ingin membunuh Zakaria? So Zakaria itu dalam suratan takdir adalah yang menjaga Maryam. Makanya ingin bunuh Zakaria. Maryam itu melahirkan Isa. Isa itu adalah takdir terakhirnya si Dajjal. Tidak berhasil, makanya menyamar jadi murid Isa. Ia menyamar jadi Yudas Iskariot. Orangnya sama. Hampir terbunuhlah Nabi Isa. Sesakti itu Nabi Isa hampir terbunuh. Berarti lebih sakti siapa? Dajjal. Jadi nanti walaupun takdirnya Nabi Isa itu membunuh Dajjal, tapi Nabi Isa itu disupport oleh Al-Mahdi. Pedang yang dipakai oleh Dajjal itu pedangnya Al-Mahdi yang diwariskan oleh Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanda diceritakan orang ya, padahal itu teksnya ada sadanya. Sebab belajar akhir zaman pakai tebak-tebakan ya, lewat YouTube, baik YouTube bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, lewat buku, bukan lewat pengalaman rohani atau isyarat-isyarat ruh. Teksnya sudah ada. Ahli hadis tugasnya mengumpulkan data tentang akhir zaman, berita-berita dari Nabi. Ahli ruhani ingin menghubungkan apa yang terjadi, bukan kemudian malah tebak-tebakan. Kini kan urusan akhir zaman pakai tebak-tebakan. Saya yakin Al-Mahdi sudah keluar. Ya. Saya yakin Dajjal keluar. Saya yakin 15 Ramadan terjadi dukhan. Kira nak jadi-jadi dong. Ya. Jangan main tebak-tebakan. Hazal amru dinun. Ini perkara-perkara agama. Ya. Bukan perkara tebak-tebakan. Mata batin saya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Harus mengikuti gerak-gerak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka disebut al-ulama warasatul ulama, itu pewaris para nabi. Nabi Muhammad kalau ingin beliau akan sukses secepatnya, tapi belum mengikuti sunnatullah. Tidak tebak-tebakan. Nih satu kasus Nabi Muhammad SAW diturunkan di tahun ke-6 Hijriah ayat mengenai sudah boleh berhaji umroh. Sudah boleh ngapain? Berhaji umroh. Nabi Muhammad berpikir ayat turun berarti tahun itu kebolehan haji umroh, perintahnya. Ternyata di tengah jalan awak ka pulang ke kampung ke Kumbuah, tiba di Peladang dicegat itu orang. 10 kilo ke Peladang. Sampai? Kurang. Anggaplah situ nak. Kilo-kilo dari Kubu Godang ke Peladang, kilo-kilo. Anggap salah 10. Tidak sepakat, urusan belakang. Lah tiba di Peladang dicegat dek kafir Quraisy. Namanya adalah Hudaybiyah. Nama tempatnya. Ada tempatnya? Ada bukit di situ, ada lembah. Bukit Hudaybiyah. Apa kata kafir Quraisy? Kalian tidak boleh masuk 10 tahun ke depan. Itu kaget sahabat. Versi Umar radhiyallahu taala anhu, kalau kita benar mesti menang. Itu mazhab siapa? Umar. Maka Umar marah kepada Nabi. Itu Umar bisa marah ke Nabi. Disitulah Umar minta ampun seumur hidupnya kepada Allah, karena pernah lancang sekali ke Nabi. Seumur-umur sekali itu Umar. Sekali itu saja. Kita berapa kali menyakiti hati guru? Tak barangkali. Apa kata Umar? Ahakun dinuna, wahai Rasulullah, agama kita benar gak? Kalau benar kenapa mundur? Nah, itu rumus Sayyidina Umar. Nabi diam. Nabi tahu orang pemarah tidak bisa dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diberangi dari pasangan, jangan dibalik. Rami beku.
ya, pecah kepala. Jadi kalau ada berang dek pasangan suami berang kayak bini berang kayak laki, yo jelah yo deh, nah itu sih. Kalau perlu dipelak palu aja. Kalau ibu gua berang laki ibu elah teh talu. Ketujuh dia dah. Bentuk laki lain nak. Bentuk sok mesra nak. Untuk rumah tangga kita tidak ada masalah, banyak masalah kita. Semua rumah tangga ada masalah. Apa kata Umar? Karena Nabi diam. Rasulun anta? Umar naik kita. Bah kira-kira angku mudom dapat ijazah ke mursidan. Cek muridnya. Engkau, iya lebih mursid engkau. Bah kira-kira dah. Tobang oleh muka nak. Tapi Nabi Muhammad sabur. Nabi Muhammad tu karim, sangat penyabar, sangat karim. Nabi faham Umar sedang kalut. Umar kalau berjuang mesti menang, maju pantang mundur. Di saat itulah asisten Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mengambil Umar. Digangnya Umar, dibacanya ayat, Mar, letakkan oleh aku, ada ayat, ya, dilafaznya, fi amihim hadza. Kalau ada kalimat insya Allah, dibacon ayat tu dari Abu Bakar. Umar hafal ayat itu, kira nanya jaminan orang hafal itu faham. Maka hati-hati, jangan kemudian mendorong anak cuma hafal. Harus mendorong anak faham. Kalau cuma hafal jadi tentara Dajjal, tapi kalau faham jadi tentara Mahdi. Pilih mana? Tentara Mahdi. Faham itu bukan menerjemah. Faham itu suatu pemahaman yang pemahamannya diriwayatkan dari guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat kebaikan, Allah mudahkan dia memahami agama. Apa kecil Umar? Berarti Umar dapat pencerahan. Ka'anni lam asma'ha. Kok aku belum pernah dengar ya? Kiranya orang kalau pameran lupa ya. Jadi buya-buya ustaz kalau kutubahnya untuk orang-orang ini. Isi biasa ustaz. Ya, kecil wak ke perang wak boleh ya. Sesekali kita kan ditunjuk bentuk panglima begitu sekali. Itu basuh lu orang tuh. Baik. Nabi Muhammad, coba lihat Nabi Muhammad pun berpikir di tahun ke-6 itu haji. Ternyata dibuat MOU tidak boleh masuk 10 tahun. Nabi terima enggak? Nabi terima. Bahkan Nabi dihina di situ. Di MOU-nya ditulis pertama kali oleh Sayyidina Ali, Muhammad Rasulullah diwajibkan oleh orang-orang kafir Quraisy, coret, kalau engkau Rasulullah, untuk apa kami memboikotmu? Akhirnya baginda Nabi SAW mengatakan ke Ali, ya Ali hapus. Ali melihat kata Rasulullah itu gemetar badannya. Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan kepada aku di mana tulisannya. Ditunjuk oleh Sayyidina Ali, dihapus oleh Nabi. Nabi yang menghapus sendiri. Jadi yang boleh menghapus nama Rasulullah itu cuma Rasulullah, itu adabnya. Sayyidina Ali itu hormat hatta kepada tulisan. Padahal orangnya di depan. Kini ada kaji tinggi benar. Aku cek kawan, dak Muhammad dan dikubur di Mekah di Madinah tu doh. Dikuburnya di Madinah ya. Dak Muhammad bin Abdullah tu doh. Bentuklah tinggi lu nyapa dari Muhammad ya. Muhammad yang ada di dalam diri. Kaji diri itu bagus, tapi jangan sampai merendahkan adab Nabi Muhammad. Ya, kalau doa itu tuh ulang syahadat, wajib ulang syahadat. Sebenarnya kafir jatuhnya. Ihanah ala Nabi, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah lain Muhammad Rasulullah dan Muhammad bin Abdullah? Sama. Ahmad Ruhullahnya juga. Jadi tidak usah kemudian Nur Muhammad beliau.
Kita katakan bukan Muhammadin itu ya. Ingin mengenal diri tapi malah mengenal iblis. Hakikat iblis yang dia kenal dalam dirinya. Nauzubillah min. Jadi kira-kira lai bangga, lai bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Berarti boleh tak tebak-tebakan? Dah, ya. Waktulah dakek tapi tidak boleh ditebak-tebak. Ikut tando lah, banyak orang menebak-nebak tentang akhir zaman. Berarti emang tandonya lah dakek. Cuma orang yang ahli qalbu, mereka tidak tergesa-gesa mengikuti isyarat-isyarat qalbiyah. Apa kata Nabi? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lebih kurang itu wasiat atau mau'izah hasanah mengenai maulid kita. Ya. Kalau ada yang ditanya, akan didiskusikan, silakan. Ya. Ada yang jawab dah? Aduh. Kalau dapat pakai karateh enggak? Nah, terus. Jangan mananyo, batanyo. Kalau mau cuci jangan boleh. Mulai betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pengajian Ustaz Ridho, mulai dari umpamanya mengenai Nabi Muhammad sampai ke Isa sampai ke itu. Cuman dek kami dan terpandang itu dah. Bahasa sebanyak deh dari ulama kita sebanyak deh apa? Kok umpamanya tiba petangga timur lagi. Umpamanya asbayang lah jarang-jarang dan bertutup lah masjid. Apa ada sampai terjadi aja itu? Iya. Kadang-kadang tu orang-orang dari PSN dan sampai kami tiga tak pek cuma jadi bagi foto tiba sampai PP. Iya. Tiba wali. Badak jadi begitu. Iya. Tutup lah kehidupan. Kami buang PS kot. Iya. Itu sudah kaji lain. Itu Jokowi masalah. Dan kami tak tahu. Cuma ahli ulama dengan Muhammadiyah tadi kok. Iya. Itu yang saya. Terima kasih. Terima kasih kata. Jangankan masjid, gereja, sinagog, vihara semua ditutup. Apa sebab? Kalau secara ilmu hakikat, virus itu sudah takdir umat Nabi Muhammad. Siapa yang menyebarkan virus? Kau ilmu hakikat, bukan ilmu biologi, bukan ilmu kimia. Nanti protes lo kimia kamu kok? Buya, kau nak ngerti kimia. Nah, kita berbicara ilmu hakikat. Apapun virusnya, siapapun yang mengeluarkannya, itu adalah sunatullah umat akhir zaman. Siapa yang mengeluarkannya? Yang takut Samiri. Ya. Siapa namanya? Ada nama kita namanya Samirinya. Tukar kini jo. Dia apa tukar? Wagi nama baru. Kalau Damiri no ada ya. Daroni tidak ada. Samiri kok ingin inyo membunuh sosok imam akhir zaman. Acaranya diujilah. Virus itu tidak bisa diangkat kecuali dengan doa imam akhir zaman. Di virus itu Pak, tidak bisa diangkat kecuali berdoa imam akhir zaman. Imam Al-Ghaus, wali kutub tertinggi, berdoanya. Jadi mursyid berkumpul sejuta, tidak akan tangkek kalau orang kuda mangkek tangan. Pangkat kewaliannya namanya Al-Ghaus. Itulah pewaris mutlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di kolbu Nabi ada di kolbu. Supaya orang itu keluar, maka dikeluarkanlah virus. Kalau virus itu di tengah jalan petang hilang, apa kata Dajjal? Oh lah keluar barang itu mah. Kita serang langsung. Dan dia tahu nanti di mana posisinya. Indonesia habis Indonesia, Pakistan ke Pakistan, Mesir ke Mesir, Saudi ke Saudi, dihabiskan tuh negeri.
Semua agama, sebab Samiri itu tidak bareng. Samiri itu nanti membuat agama sendiri. Inyolah Tuhannya. Ya. Jadi semua agama. Jadi bukan masalah iko presidennya siapa, gubernurnya siapa, wali kotanya siapa, bupatinya siapa, tidak ada urusan. Gereja-gereja di Eropa ditutup, gereja-gereja di Amerika ditutup, sebagaimana juga masjid di Indonesia ditutup. Bahkan yang tadinya tidak ada jarak, gereja-gereja di Amerika dijarakkan. Ketika ada yang buat, itu langsung ditangkap oleh polisi setempat. Samu di awal tidak ada ditangkap, cuma ditutup sementara. Tidak ada penutupan masjid sebenarnya, yang ada cuma itu mereka ulama kok. Kemudian bertanya kepada ahli kesehatan, "Oi Pak Dokter, bahas sebenarnya." Sebab ulama tidak lo kasar lo. Coba virus itu nak nampak virus itu kan? Tapi kecek dokter banyak orang mati dari virus, ya. Pakai alat namanya apa? Tes PCR, tes antigen. Tapi sampai kini tidak ada dokter satupun yang melihat dengan mata kepalanya virus itu bentuk apa. So virus itu bukan benda yang bisa dilihat dengan mata. Tiba-tiba muncul saja bentuk virus itu bentuk rambutan, nak. Iya betul. Kan dia bentuk rambutan, nak. Yo, kiranya itulah muncul 10 tahun sebelum corona keluar. Gambar itulah muncul, dipresentasikan oleh seseorang di depan WHO. Tapi WHO kemudian dikritisi oleh ada dulu namanya Dokter Siti Fadilah. Siti Fadilah itu bukan ini yang pintar, tapi ini didoakan oleh seorang wali. Makanya kemudian berkalamnya di depan WHO, tidak boleh buat status pandemi di Indonesia. Berhasil nggak dulu waktu SARS? Berhasil. Tapi kan beliau sudah bukan menteri, jadi sudah tidak ada backup oleh seorang wali. Walaupun beliau masih berkoar-koar di channel-channelnya, enak didengar orang. Ya, jadi Indonesia itu yang backup wali, Pak. Tidak percaya, Pak? Sebanyak tuh wali di Sumatera, tapi yang terkenal tetap wali di Jawa, ya. Ada 9 wali Songo. Sampai dewa wali Songong, ya. Sebanyak itu mursyid-mursyid di negeri dewa, tapi tidak ada yang terkenal. Apa sebab? Negeri kita paling jauh dari adab kepada orang yang sudah wafat. Coba langkus soy. Kalau tidak berang murid-muridnya, tidak ada orang ngurus. Ya, Syekh Abdurrahman Kumangu dulu itu kambing masuk ke dalam. Kinilah dia pagar. Orang mati ya mati, tapi kan orang tuh punya jasa. Ini punya jasa. Dan penting tidak dikubur di tanah wakaf umum. Kalau di tanah wakaf umum tidak boleh dibangun apapun di atasnya, kecuali cuma tanda batu nisan. Ya. Di mana PKJ itu? Buka kitab Imam Syafi'i. Dek kawan, dibacanya hadis. Nah Rasulullah SAW anil bina alal maqabir. Nabi melarang membangun di atas kubur. Itu dijelaskan oleh Imam Salaf. Siapa Imam Salafnya? Imam Syafi'i. Oh, kita nggak ikut Syafi'i. Kalau engkau tidak ikut Syafi'i, lalu Salafnya yang mana yang engkau ikuti? Apa kata Imam Syafi'i? Itu tanah kuburan, tanah wakaf umum, bukan wakaf yang spesial khusus. Kalau yang di surau belakang terminal kok, itu kan wakaf khusus itu, maka boleh dibangun untuk mursyidnya, tidak masalah. Ya, dek kawan tidak putih kaji, padahal itu ada di kitab tinggal membaca, minat baca kurang, fatwa copek, ceramah gagah, ya, alas saya. Jadi kita kira begitu, itu emang betul-betul desakan. Ulama pun tidak berdaya. Jadi buya-buya itu ada satu saja mengecen, corona tidak ada, oh bisa hilang, habis kiprah dakwahnya. Ya, Nabi Muhammad saurangnya aja di Mekah, tapi itu kemana? Coba boleh dapat Tio. Apa salah jadi ulama nak? Tentu saja jadi ulama. Tidak model itu cara memahami. Nabi Muhammad ketika dihadang oleh kafir Quraisy ngalah nak? Ngalah salat sebentar.
ngalah sok sebentar. Ya, mengalah. Kalaupun bangunan masjid ditutup, menyembah Allah dilarang enggak? Yang masjid itu tubuh lahir atau masjid itu apa? Apa kata Nabi? Waju'alat liyal ardu masajidah. Itu beda umat Muhammad dengan umat terdahulu. Bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid. Seandainya semua masjid kita nanti diratakan, justru semua tempat ini adalah masjid. Tak salah ya, Pak. Tutuplah. Kami kesembahyang dulu. Tutuplah kami ke mengaji. Dan corona itu bukan hanya corona, virus tuh Bapak Ibu ada tuh nanti targetnya memecah belah semua orang beragama. Orang beragama tuh jauh dari ego, ya, jauh dari nafsi. Orang beragama, ya berkumpul orang beragama. Kita berkumpul nak gini. Itu yang mau dipecah dengan virus. Ya. Akhirnya kita curiga aja orang, wah bawa virus itu nak batuk-batuk kita curiga kan. Padahalnya batuk pagi. Dia apa nak bagi minum jak sekolah, benda itu nya batuk dah lagi minum. Agilah minum ke dia tu. Bukan nak mau minum tu dan belakang kasihan. Latih buaya. Ya? Lah, adalah yang ditanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf sebelumnya, alhamdulillah akhirnya bertemu juga. Ya, saya dan keluarga penggemar dan Dr. Razi, ya, mudah-mudahan lulus dari Hamka. Ya, saya yakin. Selama ini hanya lihat di YouTube, ya, ternyata orang baik umur sangat luar biasa dan yang rendah hati dan ya tidak bisa ngomong lagi lah. Ya. Jadi, suka menyindir. Memang sudah Rendah hati tapi suka menyindir. ya. Dan dalam ketika tanya-tanyakan itu sebagainya, saya sudah pernah ketika berada di Bandung di GPI ya, saya pernah pertanyaan itu saya itu. Ya, kemudian saya dia juga drive di Jawa Barat sama Polda, kemudian di pesantren Ayana. Ya, saya ikuti, saya sangat tertarik. Ya, tertariknya ya dengan kajiannya, ya, yang diberikan hikmah hidayah oleh Allah kepada dia sendiri. Nah, pertanyaan begini Bu ya, tentang munculnya Al-Mahdi. Seperti yang Buya jelaskan di ceramah banyak di sini atau yang lainnya, bahwa Dajjal itu adalah kerusakan yang bisa menghancurkan atau membunuh. Dajjal itu adalah Al-Mahdi. Nah, kemudian pertanyaannya Buya, selaku kita mengakhir zaman, ya, bagaimana kiat-kiat atau cara kita untuk menjadi tentara Al-Mahdi? Itu yang pertama Buya. Kemudian yang kedua adalah tentang nama ruh juga apa ya. Ada kajian dia tentang ruh itu diberikan sedikit penjelasan tentang nama ruh yang diberikan oleh mungkin Kutubul Wali, saya nggak Kutubul Gaus ya, begitu pasti juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita di Minangkabau di Sumatera Barat tradisi kalau bersalaman ketua dia sering mengucapkan baik dia tua-tua kampung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Oke, baik. Sikapnya bagaimana dia? Yang dia masih kedengaran keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana cara menjadi tentara Al-Mahdi? Al-Mahdi itu dapat petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kalbunya. Percaya dengan konspirasi kok banyak teorinya. Tak pandai-pandai memilih, tak selesai badannya. Orang yang tidak betul imannya kepada Allah, tebak-tebakan, menebak-nebak. Nah, itu banyak kini ilmu tebak-tebak akhir zaman. Ya. Encak sampai kembuh leh makan es tebak. Nah, leh dojo es tebak. Tinggal namu lah. Jadi bagaimana cara menjadi tentara Al-Mahdi? Mahdi lawannya Dajjal. Dajjal itu imam hoax, nyobau ayat, nyobau kesaktian.
menyebut simbol-simbol Allah dan Rasul, tapi di belakang hanya putar balik. Makanya untuk menghancurkan umat paling mudah bawa semangat beragama lalu kelokkan. Kelompok itu bernama nanti Khawarij. Apa nama kelompoknya? Khawarij itu menggunakan ayat untuk membunuh sesama muslim. Ya, hati-hati. Jadi tolong Bapak Ibu jangan senang dulu kalau anak hafal Quran. Harus senang hafal Quran dan faham isi Quran. Gitu ya. Tidak hanya hafal. Para sahabat itu tidak mementingkan hafalan, tapi mereka mementingkan pemahaman. Kata Abdullah bin Umar, kami menghafalkan ayat itu khamsan, 5 ayat 5 ayat kami amalkan, kami fahami, 5 ayat kami hafalkan, kami fahami. Begitu. Kalau kita kan gini 40 hari hafiz Quran. Malah ada itu Nabi Majana. Ya, nak percaya betul. Jadi caranya jangan mengikuti hoax. Hoax itu kini ada di handphone. Di handphone kita banyak hoax. Ambo sedih beberapa mursyid buya-buya tarekat, buya-buya ahlu sunnah terkena hoax. Banyak kena hoax. Mulai dari hoax virus, hoax aliran iko, aliran itu lah banyak. Ya. Jadi caranya jangan ikuti hoax, belajar ilmu kolbu, nanti kolbunya akan bimbing. Kolbu itu yang gerakan Allah. Semakin kenal seseorang dengan kolbunya, semakin kuat hanya mengenali peran Allah di kolbunya. Jadi kolbu itu tidak bisa dihalangi. Ambo sering memberikan ilustrasi, jangankan kolbu, rambut yang tumbuh di badan, satu helai pun kita tidak bisa atur. Pak, boleh tanya Pak, uban yang dulu dijangkui Pak itu bisa Pak menahan Pak? Karena hatinya hitam nak, tapi dah tumbuh putih ya. Tanda beliau kajangkui surang tidak berkuasa. Apalagi kepada kolbu. Kolbu itu kita tidak ada kuasa Pak. Maka kalau faham kolbu, orang akan dibimbing kepada Allah SWT. Surah kolbu itu hanya mau mendekat kepada sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah hidupkan balik surau-surau ahli zikir ya. Tapi kalaulah berada zikir, jangan cerita-cerita pengalaman-pengalaman tidak penting ke orang. Simpan pengalaman itu, ceritakan hanya kepada guru. Jangan pandang-pandang lu isi hati orang. Kau dari cekut, entahlah barangkali orang menang-mandang awak kan dia memandang munak. Serius wadah. Tinggi nak kaji, wah cuma mandang atau, tak lama mana kolbu dah. Ale, nama ruh Nabi Muhammad tu nama sebelum dilahirkan apa namanya? Ahmad tu nama ruh. Itu dalil mengenai ruh. Itu dalil terkuat ada nama sebelum nama fisik. Apa nama beliau? Ahmad. Itulah nama ruh. Di masa itu disebut masa azaliyah. Ruh-ruh kita sudah ada. Mereka bertawaf kepada Ahmad. Jadi yang kini lahir sebagai muslim mukmin dulu yang mendekat kepada ruh Ahmad itu. Ada yang murtad, berarti awalnya mendekat kepada ruh Ahmad, kemudian dia pergi. Ada yang jauh, kemudian datang mendekat, begitu murtad dulu, kafir dulu, lahir sebagai orang agama-agama lain, kemudian yang mendekat kepada ruh Ahmad. Jadi kejadian kini itu mengulang yang di sana. Ya. Ada yang memandang Ahmad, tapi tidak nampak Ahmad lahir batu, jadi pohon. Tapi orang mengatakan itu Muhammad, itu Ahmad. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan menjadi fisik, ruh-ruh yang tadi Allah kemudian gerakkan menjadi pohon, jadi batu, itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa salamnya? Itu yang kita sampaikan di banyak kajian. Ya Nabi, salam alaika. Jadi solawat itu bukanlah solawat yang dibuat-buat, tapi itu salawat salam
yang langsung dikalamkan pepohonan bebatuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga tahun ini kalau orang maulid sih orang baca berjanji, amin. 20 hari 20 malam, setiap malam orang baca berjanji. Bah kira-kira lain mungkin nak 20 hari 20 malam, mulai dari malam pertama akhir dari bulan Safar, awal Rabiul Awal mulai berjanjian. Malam kedua, malam ketiga, malam sampai puncak terakhir di pembukaan dengan kajian, di akhir dengan kajian kalau perlu ada tawajuh zikrullah. Ya. Amin ya rabbal. Nah, tu baru hidup tu ilmu kalbunya. Kalau nak nanti jadi bazis dajjal nanti tempat gitu. Berjanji lah ya, berjanji nak. Dah nak abeh berjanji. Kewaji tahu. Itu bahasa orang sekolah. Kalau luar ubah orang sekolah. Kami jauh-jauh bahasa kami masih asli. Tapi sebabnya anak muda ini bahasanya lah bahasa keren. Nak abeh dia rumah. Dia rumah. Keliangan. Jadi itu dalilnya dah. Ya, itu dalil. Poin yang ketiga tadi? Salaman. Bapak salawat pakai salawat. Kok pakai jiburu orang itu? Kok bati buru aja, bati busuk. Yo salawat apa? Tidak perlu daripada ko norak atau norak. Norak usawat. Kelebihan tinggi salawat mereka curiga na orang. Yo salawat selesai. Salawat sallallahu itu habis kaji. Dah ada kok ada kaji buruk dalam habis. Paham? Ya. Jadi kalau salawat juga salam juga enggak usah mendariku. Itu orang kebatinan itu. Ya. Orang kebatinan dan batinnya busuk. Tingkat salamnya bagaimana? Ya. Hah? Tingkat salamnya penerahannya. Angkat salam aja itu. Tingkat salamnya. Oh, tingkat salam. Salam itu bahasa Arab artinya melepas kebusukan di dalam hati. Allah bernama As-Salam wa huwa al-bara'atu min kulli aibin wa aurat. Allah itu disebut As-Salam bukan selamat dari kecelakaan, bukan. As-Salam itu Allah Maha terbebas dari kebusukan, kekurangan, aib dan segala macam. Maka kalau kita bersalaman, bahasa Arabnya sufaha. Ya, bersufaha, musafaha. Itu melepaskan gurih-gurih di hati. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Tabrani? Ma yatasafahani rajulani muslimani. Tidaklah bermusafahah dua orang muslim kecuali Allah ampunkan mereka sebelum keduanya melepaskan tangan. Jadi seharusnya kalau lah bermusafahah tidak ada mau uji kaji lagi. Seharusnya. Tapi kalau ingin mau jijo, tunggu. May ya'mal fa may ya'mal syarran yarah. Orang yang berbuat buruk akan melihat kontan sesudah itu. Ya. Guru kita Oyah Nun di Tengah. Datang orang mau uji. Ayo sakit badannya sontak. Tapi sirnya berkata, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Katakan la haula wala, langsung di depannya itu tumbang. Ya, itu banyak kejadian begitu. Ya. Bah, kamu coba. Ada orang belakang, palet kol. Ya. Subuh di belakang. Ya. Kebuji ambil. Ya. Masuk ke perutnya jadi kentut kan. Ada beberapa orang yang kuat rohaninya, wasalamanya tegang buruk. Nah, itulah hebatnya. Tiba di badannya jadi kentut. Nah, itu ciri-cirinya. Ilmu baru ya. Maka kalau nak pandai ilmu kentut tu, jangan cuba-cuba tarik keburukan orang. Ambil lo sihir di badan orang. Kalau nak pandai membuangnya, menjadi penyakit di badan. Tu maka banyak orang mau baik sakit jantungnya. Orang mau baik sakit gulanya. Orang mau baik sakit kepalanya. Apalagi sakit dompet tipis. Alah tu
Jam berapa? Jam 7 lewat nak? Hah? 7. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu alepeh la teraga awak ya. Menonga bahasa orang atau nompek. Semoga kajian kita pada pagi ini ya lah aduh surang ibu bah begini surangnya petang nenggantan aja dan mengecek nak apa bu ya kedua-duanya boleh ya. Dari ketek gitu diajar dari guru untuk toleransi. Kini muncul ajaran intoleransi. Ya nak, akecek guru kita dulu Buya Engku Dani ya. Pelansek. Kan guru kita tuh sanadnya tinggi tuh, silsilah kajinya. Belum mendapat dari Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik lama di Mekah. Lama di Mekah. Jadinya berguru kepada orang di Mekah. Pulang-pulang orang tuh baca Sayyidina. Tak tahu kalau Mekah kini. Dulu pulang dari Al-Azhar, orang mengamalkan zikir, sudah sembahyang doa berjamaah. Kini entahlah. Bako ado Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina. Sebab kedua-duanya ada dalam riwayat. Nabi berkalam ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, hadis sahih Bukhari. Aku adalah sayyid manusia. Manusia tak? Ya oleh manusia. Takut tak manusia leh. Ya. Maka Imam Taqiyuddin Al-Husni menulis kitab Kifayatul Ahyar dan beberapa kitab yang lain belum menganjurkan membaca Sayyidina. Nabi Muhammad itu berkalam Hasan Husain adalah sayyid penghulu surga dari kalangan pemuda. Kalau Hasan Husain cucunya sayyid, kira-kira atuaknya sayyid tak? Ya. Maka sayyid itu langsung gelar yang Nabi kalamkan tentang dirinya. Kecek kawan, Nabi itu ketika ditanya bagaimana cara bersolat kepada engkau, Nabi mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ada sedina. Nabi sedang mencontohkan kalau mengerti uslub bahasa Arab, ya, ngerti tata kata bahasa Arab, kalam Nabi itu bukan melarang membaca Sayyidina. Nabi mencontohkan cara dan di situ ada banyak versi. Ya. Ada salawat Hashimiyah, Ummiyah, macam-macam salawat. Bukan berarti membatasi. Jadi kedua-duanya boleh. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad berarti mengikuti hadis dan sementara. Membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mengikuti adab karena Nabi adalah sayyidnya manusia. Jadi kedua-dua boleh tak? Boleh. Dan tak boleh dan tak salawat. Jangan gagal fokus. Di ciri-ciri kelompok gagal fokus kurang seketik. Ada sayuk kajis. Dah utaknya sayuk Pak Berangnya kuat. Sayuk kajis yang dipermasalahkan tu orang tak bersalawat. Dia yang dimasalahkannya orang nalah bersalawat. Awak lah baca salawat kau disalahinnya. Kan dia sayuk. Sayuk tak waras sudah itu. Kalau orang minum-minum dilarang beli, enak. Tu waras itu. Orang-orang judi dilarangnya atau gagah tu. Orang berkumpul baca kitab salawat dilarangnya. Ayo reko kawan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Kazim. Salli ala sayyidina Muhammad ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Limpahkanlah sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim ya Azim, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Besar ampunannya. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak. Dosa-dosa kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin kami pun bermaksiat ya Allah. Tapi Engkau ampunannya lebih besar daripada semua maksiat kami ya Allah. Fabi azamatika faghfir lana, maka dengan keagungan kebesaran ampunan-Mu ya Allah, izinkan kami dapat ampunan-Mu pagi ini ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan
al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun di subuh hari. Ya Allah, pilihlah kami sampai mati ya Allah, orang-orang yang bangun di subuh hari, yang bangun menghidupkan subuh di masjid-masjidmu. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa zurriyatina wa ahalina wa ummatal muslimin min ahli salah, min ahli zakah, min ahli jihad was sawm. Ya Allah, jadikan kami umat Muhammad, keluarga yang mengikuti Nabi Muhammad, anak keturunan kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Zahir ya Batin, wahai yang mengetahui isi batin kami, kami ini lebih banyak munafiknya daripada imannya ya Allah. Maka izinkan kami ya Allah pada pagi ini mendapatkan cahaya dalam batin kami ya Allah, ya Zahir ya Batin. Jadikan kami ya Allah umat yang bergantung kepada Engkau ya Allah, yang maha zahir, yang maha batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, waghfirna wa li masyayikhna, waghfirna wa li walidina, waghfirna wa li ummatil islamiyyah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.